kita lanjutkan kepada narasumber kita selanjutnya, Bapak Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono MSc APT sebagai Ketua APTFI. Ada hal yang ingin kami diskusikan terkait RUU Aspom ini, yaitu apakah ada dampak RUU Aspom ini terhadap sektor pendidikan kefarmasian terkait regulasi-regulasi yang ada sekarang, Bapak? Ya, jadi mungkin sekilas dulu ya dari saya ya. Jadi ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi sore hari ini kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Di sini ada Mbak Asti dan kawan-kawan, Mas Dono dari Badan POM, dan juga ada Bu Anggra ini ya, kalau tidak salah Griani ya. Oke. Ya, jadi tadi saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Melki ya sudah cukup mencakup banyak ya, baik upaya untuk kita mendorong nanti lahirnya undang-undang kefarmasian ya, maupun yang saat ini mungkin yang sudah masih ada di prolegnas itu, RUU terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Nah, saya juga ingat ya, jadi waktu tahun 2017 atau 2018 ya, waktu itu kan kita memang sudah mulai menyusun dan mengusulkan RUU kefarmasian ya. Kemudian waktu itu kami diundang oleh Balegnas di DPR gitu ya, untuk sosialisasi waktu itu. Malah tempatnya kalau tidak salah di UNUD ya, Universitas Udayana gitu. Waktu itu kami bersama IAI juga hadir bersama-sama. Jadi memang waktu itu dikatakan mereka ingin mendahulukan undang-undang pengawasan obat dan makanan ya. Jadi ada sedikit pernah mendengarkan cerita untuk RUU ini ya, tahun 2017 atau 2018 agak lupa saya. Nah, tadi salah satu yang disampaikan oleh Bang Melki terkait dengan SDM kefarmasian ya. Jadi dikatakan rasionya masih 1:8.000 ya. Nah, kalau data di kami dengan mengacu apa yang ada di di KFN itu dengan penduduk sekarang mungkin sudah 270-an ya, 270-an juta gitu. Rasionya sudah sekitar 3.400 sampai 3.500 sebenarnya. Hanya kalau dari segi distribusi itu memang hampir di semua negara ya. Jadi distribusi apoteker maupun juga tenaga teknis kefarmasian itu tentu lebih banyak atau di pusat-pusat kota atau kota-kota besar ya. Demikian juga tentunya di sentra-sentra yang ada perusahaan farmasi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi tantangan khususnya Kementerian Kesehatan ya. Jadi untuk men-challenge adik-adik yang baru lulus gitu ya, kemudian bisa menjalankan profesi kefarmasiannya ya menyebar lah ya, paling tidak pulang ke daerah masing-masing. Tetapi ini kan tentu sulit ya, meskipun ada program Indonesia Sehat dan lain sebagainya ya, saya kira masih sangat sedikit peminat. Dan ini saya kira menjadi tugas Kementerian Kesehatan. Nah, balik lagi ke undang-undang pengawasan ya. Jadi kan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Melki ya. Jadi tentunya undang-undang ini ya, semua undang-undang ya adalah untuk menjamin khususnya terkait dengan pengawasan obat dan makanan, tentunya untuk melindungi keamanan masyarakat ya, yang pertama. Kemudian tadi sudah disampaikan juga ya, jadi untuk mengurangi, menekan atau bahkan kalau bisa menghilangkan penyalahgunaan obat ya, apakah itu tadi yang ilegal atau yang palsu dan lain sebagainya, tentu itu yang menjadi tujuannya.
Nah, secara keseluruhan apa yang ada di UUD maupun di Undang-Undang Kesehatan semuanya adalah untuk menjamin kesehatan masyarakat, ya, termasuk ya tadi ya apa namanya makanan dan lain sebagainya kan tentunya yang preventif itu juga banyak ya apa sediaan farmasi yang digunakan untuk preventif. Nah, kalau melihat tentunya kami dari dunia pendidikan ya bahwa kami dunia pendidikan tentu mengajarkan atau mendidik calon-calon apoteker ini menjadi seorang drug expert ya. Kalau bahasa kerennya gitu ya. Jadi drug expert ini tentu mulai dari pembuatan, nanti pengembangan dan sebagainya sampai kepada pelayanan kefarmasiannya ya. Jadi semua yang terkait dengan obat itu harusnya pulang ke apoteker gitu ya. Nah, apakah nanti selama menjalankan praktek kefarmasian dibantu oleh tenaga teknik kefarmasian, tentu itu ada wewenang yang melekat pada seorang apoteker maupun supervisi apoteker kepada tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi jangan sampai nanti kita menyalahkan karena ada apoteker yang produk oriented, kemudian ada yang pasien oriented. Dua-duanya harus sejalan ya. Kalau yang produk oriented tentu yang bekerja di industri farmasi, kemudian kalau yang di rumah sakit, kemudian di komunitas itu kan langsung kepada pasien. Nah, ini jangan sampai terjadi kontradiksi lah. Semuanya ingin kita kuatkan. Kalau di dunia pendidikan, kalau perguruan tinggi farmasi yang sudah kuat di pharmaceutical science-nya, ya tentu untuk yang terkait dengan pelayanan kefarmasian itu juga harus SDM-nya harus ditingkatkan. Ya, jadi supaya seimbang. Bahkan kita kan sekarang di APTFI juga sudah ingin menata ya, jadi program studi yang S1 nantinya ada program studi yang pharmaceutical science kefarmasian, kemudian satu prodi lagi ada prodi farmasi. Nah, meskipun nanti yang bisa langsung ke prodi apoteker PSPA program studi profesi apoteker adalah yang prodi farmasi, tentu tidak menutup kemungkinan ya adik-adik yang dari sains farmasi yang mungkin nanti lebih ke produk oriented kalau ingin menjadi apoteker tentu kita fasilitasi juga apakah melalui bridging atau melalui istilahnya program minor di program studinya dan lain sebagainya ya itu. Nah, jadi sekali lagi ya semua yang terkait obat itu tentunya harus diserahkan kepada seorang apoteker dan tentu tadi tenaga teknis farmasi. Nah, mulai dari obat bebas sampai dengan tentu narkotika dan lain sebagainya, ya. Kecuali tentunya seperti di undang-undang itu kan kecuali di daerah atau di lokasi yang memang betul-betul tidak ada apoteker di situ ya seperti dokter yang melakukan dispensing itu kan hanya boleh gitu ya atau menyimpan obat itu juga hanya boleh kalau betul-betul di daerah itu tidak ada apoteker ya. Itu saya kira di dulu judicial review pasal 108 itu kan sudah pernah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan tadi ya, jadi tentu kami kalau untuk pengawasan tentu kami juga kalau undang-undangnya nanti sudah ya seharusnya mulai sekarang ya, tentu perguruan tinggi mengantisipasi apa yang dibutuhkan SDM ya farmasi gitu ya nanti dengan lahirnya misalnya undang-undang pengawasan obat dan makanan dan undang-undang farmasian apakah perlu ada penyesuaian terkait kurikulum dan lain sebagainya, termasuk juga praktek kerja profesinya, apa yang diperlukan untuk menekankan apa yang dibutuhkan sesuai dengan undang-undang. Tentu perguruan tinggi lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel untuk mengantisipasi
penyesuaian untuk menghasilkan SDM yang diinginkan atau diperlukan oleh masyarakat. Ya, itu. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin perlu saya tambahkan adalah perguruan tinggi ini juga bisa terlibat dalam proses pengawasan, ya. Tadi kan disebutkan oleh Bang Melki itu pengawasan itu mulai dari pembuatan dan lain sebagainya kan, dari bahan baku yang harus betul dan lain sebagainya, ya, sampai pelayanan kepada pasien gitu. Nah, salah satunya kalau yang berkaitan langsung dengan Badan POM adalah di sejumlah perguruan tinggi farmasi ini kan sudah punya lab-lab yang terakreditasi ISO 17025. Nah, maksudnya sudah tersertifikasi. Ini artinya kan lab-lab ini bisa dimanfaatkan oleh Badan POM secara langsung, ya, apakah loka atau balai, ya, juga oleh industri farmasi, baik industri farmasi besar, kemudian industri obat tradisional dan lain sebagainya, bisa membantu baik di pre maupun di post marketing, ya. Jadi misalnya untuk surveillance yang dilakukan oleh Badan POM, ya. Jadi saya tidak tahu ya seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk surveillance di lapangan, ya. Jadi, nah, lab-lab yang sudah terakreditasi di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi farmasi ini, sebenarnya bisa dimanfaatkan. Ya, tentu harus memenuhi standar lab yang ditetapkan oleh Badan POM, ya. Bisa membantu untuk keperluan pengujian sebelum calon produk itu didaftarkan ke Badan POM, ya, misalnya. Tapi bisa juga jadi kalau surveillance post marketing itu, ya, jadi bekerja sama dengan perguruan tinggi farmasi, sampling bisa diserahkan kepada teman-teman dari perguruan tinggi, termasuk pengujiannya, tinggal nanti data itu yang bisa dimanfaatkan oleh Badan POM, ya. Tentu nanti kalau sudah ada sistem yang terintegrasi, ya, dengan memanfaatkan IoT, ya, dan juga LIMS dari laboratorium, saya kira ini satu jalan yang saya kira bisa ditempuh bersama, ya. Jadi perguruan tinggi itu juga bisa bekerja sama dengan Badan POM untuk membantu proses di pre maupun di post market. Ya, jadi perguruan tinggi tetap fleksibel, tetapi tentu kami sangat berharap bahwa semua yang terkait dengan obat itu harusnya ada di apoteker. Nah, masalah misalnya saat ini ada toko obat, kemudian dan lain sebagainya, kemudian outlet-outlet yang di supermarket dan sebagainya, itu kan memang nanti tentunya kebijakan pemerintah, ya, karena ini terkait dengan dunia usaha dan lain sebagainya, tentunya ini cukup kompleks nantinya, ya. Saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Daryono Hadi Cahyono MSc Apoteker selaku Ketua APTFI. Karena memang ini